Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Salam guru penggerak. Hari ini saya akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak dengan topik menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Saya Luciana Kristianti Samosirpe, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan fasilitator saya adalah Bapak Misdi dan Ibu PP saya adalah Ibu Dian Evi. Visi sendiri berarti adalah gambaran atau representasi visual kita akan hal yang akan datang. Di mana visi saya yang saya buat adalah terwujudnya kepemimpinan murid dengan karakter Pancasila. Nilai-nilai yang tertanam di dalamnya yaitu akhlak yang baik, menalar kritis dan menjadi seorang yang inovator, yaitu tertanamnya nilai mandiri dan kreativitas dalam diri murid. Hari ini saya akan mengidentifikasi kepemimpinan pada murid dengan tahapan Bagja dengan menerapkan inquiry apresiatif. Prakarsa perubahan saya adalah terwujudnya kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Konsep kepemimpinan murid lebih cenderung pada konsep merdeka, di mana murid memiliki keleluasan akses dan kesadaran diri terhadap apa yang menjadi minat, bakat, kesiapan, dan profil diri mereka untuk dikembangkan. Merdeka dimaknai sebagai sebuah self-regulated learning, di mana proses pengembangan diri anak sesungguhnya bukan mutlak berasal dari guru-guru mereka. Pada proses pendidikan dan pembelajaran, anak-anak tidak hanya sekedar mengerjakan apa yang menjadi petunjuk atau instruksi dari guru, tetapi mereka lebih mengembangkan diri terhadap minat, bakat, dan kesiapan mereka. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA sendiri menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah, dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Berikut tahapan Bagja untuk prakarsa perubahan terwujudnya kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Tahap define. Pada tahapan ini atau buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan terkait kekuatan, aset, ataupun potensi untuk mendefinisikan tujuan. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, serta konfirmasi tingkat prioritas. Dengan pertanyaan, yang pertama, bagaimana kepemimpinan murid di SMA Negeri 1 Cempaka? Berapa banyak murid yang memiliki jiwa kepemimpinan? Dan bagaimana menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Dengan tindakan atau penyelidikan, semua guru berhak melakukan observasi kepada murid dengan bertukar informasi dengan semua guru dalam komunitas belajar di sekolah dan mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahap discover atau ambil pelajaran. Pada pertanyaan tahap ini merupakan pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan dalam kegiatan penyelidikan. Dengan tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah dapat dilakukan untuk menggali fakta atau memperoleh fakta. Pertanyaan yang dapat dilakukan adalah, apa manfaat kepemimpinan pada murid? Metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Adakah sekolah lain yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada murid? Dengan daftar tindakan, yaitu yang pertama mencari informasi atau literatur, berkunjung atau mulai melakukan studi digital kepada sekolah yang sudah mengembangkan kepemimpinan murid sebagai referensi. Yang kedua, mulai menerapkan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode teamwork atau kolaboratif. Dan juga dalam kegiatan pembelajaran dilakukan kegiatan presentasi di dalam kelas untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menuangkan ide ataupun pendapat mereka. Tahap gali mimpi, dream. Diharapkan pertanyaan ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Dengan tindakan dalam tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan untuk tetap selalu berproses memaknai hasil temuan. Dengan pertanyaannya, yang pertama, apa menumbuhkan kepemimpinan pada murid merupakan wujud dari merdeka mengajar? Yang kedua, bagaimana perasaan guru jika memiliki jiwa kepemimpinan murid yang berjiwa pemimpin? Yang ketiga, apa dampak yang terjadi terhadap kemajuan sekolah dengan tumbuhnya kepemimpinan pada murid? Dengan daftar tindakan atau penyelidikan adalah menggali informasi lebih dalam terkait pengembangan kepemimpinan pada murid kepada sekolah yang sudah menerapkan atau melakukan studi digital literatur yang lebih dalam.
Kemudian mulai diterapkannya dari hal yang paling kecil, yaitu dalam kelas, mengelola pembelajaran yang dapat menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Tahap desain, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau berani melakukan terobosan. Tindakan yang dilakukan adalah membantu terciptanya organisasi ideal dan perubahan yang positif. Dengan pertanyaan, mulai dari kelas berapakah target menumbuhkan pimpinan murid dilakukan? Yang kedua, kegiatan belajar seperti apa yang dapat menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Dan yang ketiga, bagaimana menjaga komitmen agar tetap konsisten menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Dengan daftar tindakan atau penyelidikan adalah melakukan pengamatan kepada murid yang mulai memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan metode teamwork yang dapat menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Yang keempat, membuat catatan perkembangan ataupun capaian dalam melihat progres yang terjadi. Tahap deliver, atur eksekusi. Pada pertanyaan tahap ini, kita dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Dan tindakan yang diharapkan adalah mendesain pola atau komunikasi, sehingga terciptanya protokol ataupun SOP, budaya belajar, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan atau penumbuhan kepemimpinan pada murid ini? Yang kedua, kegiatan belajar seperti apa yang dapat menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Yang ketiga, bagaimana caranya agar tetap konsisten menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Dengan daftar tindakan adalah guru menerapkan pembelajaran teamwork yang dapat menumbuhkan kepemimpinan pada murid dalam kelas yang diajar, dan juga dalam pengawasan dari kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, serta dari pimpinan-pimpinan OSIS. Yang ketiga, mengikut sertakan murid dalam kegiatan lomba-lomba untuk memunculkan atau menumbuhkan kepemimpinan dalam jiwa murid. Kemudian membuat catatan proses perkembangan yang terjadi pada diri murid. Apa manfaat dari kepemimpinan pada murid? Munculnya kepemimpinan pada murid, mereka dapat mampu mengenali kekuatan pada diri sendiri, memiliki kemampuan berinteraksi atau komunikasi yang baik, mampu mengembangkan orang lain dan diri dirinya sendiri, mempunyai karakter dan skill yang dimiliki menjadi lebih terarah, disiplin dan dapat menghormati orang lain. Demikian pemaparan saya terkait demonstrasi kontekstual. Salam dan bahagia. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.